Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat PPG. Kami dari kelas 002 PPG Prajabatan PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon akan mendeskripsikan tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang poinnya mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Untuk anggota kelompoknya ada Anita Alfionita, Ayudina Hastuti, Elsa Nurkamalasari, Imas Nur Aida Utami, Khairun Nisa, dan Lia Yulistiani. Untuk pembahasan yang pertama, kami akan menyampaikan mengenai gagasan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu beliau juga menggagas 5 asas pendidikan yang lebih dikenal sebagai Pancadharma, yang artinya ialah asas kodrat alam atau tertib damai, yang memiliki arti manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang tidak terlepas dari adanya hukum-hukum alam yang ada. Selanjutnya, asas kemanusiaan, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial untuk saling tolong-menolong terhadap manusia lainnya. Selanjutnya ada asas kebudayaan, dengan menghargai budaya sendiri namun tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada tanpa lupa dengan budaya yang sudah menjadi kekayaan turun-temurun. Lalu asas kebangsaan dengan arti untuk saling menghargai perbedaan dan mengedepankan rasa persatuan, dan yang terakhir asas kemerdekaan. Lalu selanjutnya adalah alasan kontekstual. Manusia bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, sehingga bisa bebas dari kemiskinan dan kebodohan, baik secara lahir dan batin. Seperti gagasan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang sekarang dijadikan fondasi bagi pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Dengan kata lain, gagasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara masih memiliki relevansi untuk tetap dilaksanakan sampai hari ini, seperti halnya penerapan kurikulum merdeka, di mana poin utamanya adalah memberi ruang belajar, baik bagi pendidik maupun peserta didik, untuk memiliki ruang kebebasan dalam mengekspresikan gaya belajarnya, tanpa melupakan peran pendidik sebagai pamong yang menuntun dan juga mengarahkan peserta didik. Selanjutnya, kita bahas tentang strategi-strategi yang telah dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara. Strategi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara ada 6. Yang pertama, menerapkan teori trikon, yaitu continue, yang artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris, artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Konvergen, artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Yang selanjutnya, menumbuhkan daya cipta, kognitif, daya rasa, afektif, dan daya karsa, psikomotor. Strategi yang ketiga, metode sistem Among, yaitu pengajaran sesuai dengan asih, asah, dan asuh. Strategi yang keempat, membentuk pribadi yang mandiri. Strategi yang keenam, pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Dan strategi yang terakhir, pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya.
Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami memilih strategi problem-based learning. Ya, atau sering dikenal dengan PBL. Problem-based learning, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menuntut peserta didik untuk terampil dan peka terhadap pemecahan masalah yang ada di lingkungan sosial secara kolaboratif. Dengan sintak yang pertama orientasi peserta didik terhadap masalah, lalu mengorganisasikan peserta didik, pendidik membantu penyelidikan atau membimbing mereka, kemudian mengembangkan menyajikan hasilnya, dan bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi masalah. Dan hal ini dilandasi dengan strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh KHD. Berikut uraiannya. Landasan kelompok kami memilih PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama adalah asas trikon, di mana terdapat poin konsentris yang memberi makna pembelajaran perlu dirancang dengan dasar kebudayaan dan kepribadian dari kearifan lokal. Selain itu, kemampuan belajar yang memang harus meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor secara berkesinambungan. Dan tentunya sistem AMONG, di mana peserta didik memiliki kebebasan tapi tetap dalam arahan sang pendidik. Selanjutnya, kami memetakan tantangan dan juga solusi dari apa yang telah dirancang oleh kelompok. Untuk mewujudkan pemikiran atau gagasan Ki Hajar Dewantara melalui model pembelajaran problem-based learning, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi pada proses pembelajaran. Yang pertama, rendahnya tingkat percaya diri peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, adanya integrasi penggunaan teknologi terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga, integrasi muatan kearifan lokal maupun budaya dalam setiap pembelajaran. Berdasarkan tantangan yang telah dideskripsikan, berikut alternatif solusi yang dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, yakni mengembangkan kompetensi setiap guru. Di sini, guru dapat mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dirinya, seperti mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan problem-based learning. Yang kedua, yakni menerapkan pembelajaran yang berorientasi terhadap stimulus respon. Di sini, guru memberikan stimulus-stimulus untuk memberikan pengisian terhadap respon yang diharapkan. Dan yang ketiga, yakni merancang pembelajaran yang bermuatan kearifan lokal dengan basis teknologi. Di sini, pembelajaran yang dirancang berorientasi terhadap kebudayaan atau kearifan lokal dan kecanggihan teknologi. Dengan demikian, gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk proses pendidikan saat ini, di mana kebutuhan pembelajaran perlu berpusat pada peserta didik atau berpihak kepada mereka, sehingga mereka bisa membangun pemahamannya dengan pendekatan masalah yang lekat dengan sosiokultural dalam pembelajaran. Salah satunya penerapan problem-based learning ini, yang mendorong peserta didik untuk mampu mengenali, menganalisis, menyelidiki, dan menyelesaikan masalah yang bisa jadi ditemukan oleh mereka pada kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ini didukung dengan peran guru sebagai pamong dan fasilitator untuk bisa memberikan arahan kepada peserta didik. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat ilmu yang telah kami bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.